Presiden Erdogan akhirnya bekerja sama dengan Israel. Presiden Turki Erdogan pada konferensi bersama dengan Presiden Israel Herzog mengatakan bahwa kunjungan bersejarah ini akan menandai titik balik baru dalam hubungan Turki-Israel. Agenda ini menunjukkan bahwa Turki akan menjalankan era baru dalam hubungan kedua negara setelah lebih dari 1 dekade pecahnya hubungan politik kedua negara ini. Sebelumnya diberitakan oleh media Al Jazeera bahwa pada Senin 10 Mei 2021, Presiden Erdogan menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa sepenuhnya mendukung Palestina. Namun pada Rabu 9 Mei 2022, Presiden Erdogan telah menerima dengan baik kunjungan kerja Presiden baru Israel Herzog dengan agenda bertujuan untuk menghidupkan kembali dialog berdasarkan rasa hormat. Presiden Erdogan mengatakan memperkuat hubungan dengan Israel sangat penting bagi stabilitas dan perdamaian regional. Presiden Turki menegaskan kembali bahwa antisemitisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mengatakan bahwa orang Turki dan Yahudi telah hidup bersama sepanjang sejarah. Kami akan terus mempertahankan sikap teguh dan prinsip kami dalam memerangi antisemitisme. Selain itu, Erdogan menegaskan pentingnya potensi kerjasama bilateral di berbagai bidang, terutama dalam hubungan ekonomi dan komersial. Presiden Erdogan juga menyampaikan keyakinan bahwa akan meningkatkan angka menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat dalam 2022. Namun, apakah pertemuan ini menjadi salah satu cara Presiden Erdogan untuk meredam invasi militer Israel ke tanah Palestina dan mengembalikan kedamaian dan kenyamanan untuk warga Palestina? Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan sikap politik negara Indonesia yang tetap tidak ingin untuk melakukan kerjasama politik dengan Israel. Bahkan Presiden Trump tahun 2020 juga telah menjanjikan Indonesia sejumlah maksimal 2 miliar dolar. Tawaran-tawaran AS ke Indonesia terus disampaikan sampai saat ini, sampai di era kepemimpinan Presiden Biden. Dilansir dalam laman berita VOA bahwa melalui Menlu Ibu Retno Marsudi sebagai tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menegaskan Indonesia tidak pernah berniat membuka hubungan politik dengan Israel. Komentar Retno ini menanggapi bahwa kabar yang berembus beberapa hari terakhir soal adanya pembicaraan antara pihak Indonesia dan Israel mengenai proses normalisasi hubungan kedua negara. Diberitakan melalui media Al Jazeera pada tanggal 8 Maret 2022 bahwa pasukan Israel telah menghancurkan rumah 2 warga Palestina yang dituduh melakukan serangan penembakan. Israel secara berkala menghancurkan rumah-rumah individu yang disalahkan atas serangan terhadap orang Israel. Praktek yang kerap memicu ketegangan itu dikecam oleh para kritikus sebagai bentuk hukuman kolektif. Sebagai tambahan informasi, ada sekitar 475.000 pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat bersama 2,9 juta warga Palestina. Keberadaan komunitas Yahudi itu secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun justru dunia dikagetkan dengan dilaksanakannya kerjasama antara negara Turki dan Israel di saat warga negara Palestina tanahnya direbut oleh Israel. Laknatullah. Akankah ada negara yang secara konkret, secara de facto dan de jure melakukan dukungan kepada Palestina adalah hak asasi manusia rakyat Palestina? Semoga rakyat Palestina tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi pinjaman Zionis Israel dan kembali hidup tentram, aman dan damai seperti dahulu Yahudi dan Muslim hidup rukun berdampingan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, admin mengingatkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share videonya. Terima kasih. Wassalam.